Hello. How are you doing? Good, thank you. Thank you very much. Do your best. Do your best. And We will. give us good news tonight. Thank you. Thank you very Selamat. much. Ya. Thank you, Bang Sir. Makasih, Pak. We don't put our heads down. There's a game against Iraq in 3 days, so now it's time to analyze. Sahabat Kompas TV, Timnas Indonesia kali ini kembali berada di persimpangan penting dalam perjalanannya menuju ke Piala Dunia 2026. Kekalahan yang harus diambil 2-3 dari Arab Saudi di laga pembuka ronde keempat kualifikasi zona Asia menunjukkan banyak pertanyaan tentang arah permainan dari skuad Garuda. Dan kini Indonesia wajib menang atas Irak untuk menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Lebih lengkap hari ini kita akan bahas bersama dengan Bung Kesit Handoyo, pengamat sepak bola. Kabar baik, Bung Kesit? Kabar baik, Mbak Tessa. Salam olahraga. Salam olahraga. Kabar baik walaupun kita harus menelan kekalahan dulu ini, Bung Kesit, di lawan Arab Saudi kemarin. Gimana Bung Kesit melihat laga kemarin secara keseluruhan dulu, Bung? Iya, jadi memang kekalahan dari Arab Saudi ya, 2-3, tentu saja ya patut kita sesalkan lah ya, patut kita sayangkan, karena tadinya kita berharap bahwa Indonesia akan mampu untuk bisa melanjutkan tren positif ketika menghadapi Arab Saudi. Dua pertemuan, kita seri sekali di Arab, kemudian kita menang 2-0 di Jakarta. Itu sebenarnya modal yang sangat bagus untuk menghadapi Arab Saudi di pertemuan ketiga ya. Tapi ada sesuatu yang menurut saya tidak berjalan dengan baik ya. Tanda-tanda kekalahan atau tanda-tanda tidak mampu untuk memberikan perlawanan kepada Saudi Arabia itu seperti sudah terlihat ketika kita melihat DSP, daftar susunan pemain ya. Tanpa mengecilkan arti dan peran dari para pemain yang dihadirkan, diturunkan oleh Patrick Kluivert. Tapi memang saya melihat ada sesuatu yang aneh gitu. Jadi ketika ada nama Mark Klok, ada nama David Beckham, maksud saya David Beckham itu Beckham Putra ya, ada Beckham Putra. Eh, ini apa gitu yang ingin dimunculkan ya, yang ingin diterapkan oleh Patrick Kluivert gitu sebagai pelatih. Toh benar faktanya di lapangan kita lihat bagaimana kedua pemain ini nyaris tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Kalau kemudian ada pemain lain, Yakob Sayuri yang juga menjadi sorotan karena beberapa kali ya dia sering mudah dilewati di sektor pertahanan sisi kanan Indonesia. Saya pikir ini beda soal gitu ya. Beda soal artinya ini juga saya melihat bagaimana kejelian dari Patrick Kluivert yang terlambat ya melakukan pergantian. Padahal kita tahu Yakob Sayuri ini adalah tipikal pemain yang naluri menyerangnya sangat kuat ya. Dia tidak kuat dalam bertahan, dalam arti naluri bertahannya tidak sehebat, tidak sekuat naluri menyerangnya. Ya, ini terlambat ketika beberapa kali lini kanan pertahanan Indonesia mudah sekali dilewati oleh pemain-pemain Arab Saudi. Tidak ada tindakan, tidak ada keputusan yang kemudian dikeluarkan yang ditunjukkan oleh Kluivert gitu ya. Makanya Ya, nggak heran kalau dia kemudian jadi Yakob jadi sasaran apa netizen. Ya, Bung jadi Kesit. kemarahan kekecewaan netizen, apalagi kemudian dia melakukan pelanggaran dengan menarik jersey dari pemain Arab Saudi yang kemudian menghadirkan penalti ya Iya. kan, ini juga Mhm. patut Mhm. patut disesalkan begitu. Nah, iya, Bung Kesit. Kalau misalnya kita garis bawahi ya dari tadi dua dua pemain yang sudah disebutkan oleh Bung Kesit dan itu juga Mhm. menjadi trending setelah laga itu selesai yaitu Mark Klok dan Iya, juga Yakob sendiri itu kan. Itu kan mereka Mark Beckham, Klok ya terutama Mark Klok itu iya dan juga Yakob, ya Mark Klok itu sangat iya. dipertanyakan sama netizen begitu ya, Bung Kesit. Kenapa kok dia dimainkan dari awal menjadi starter itu? Itu menurut Bung Kesit apakah emang kesalahannya udah dari awal? Mhm. Saat Mark Klok ini juga masuk Iya jadi starter di betul, situ. iya. Iya, saya tidak ingin menyalahkan pemainnya ya, tapi lebih kepada menyoroti keputusan yang kemudian diambil oleh Patrick Kluivert gitu. Dalam skema saya, ya dalam skema saya, ketika mencoba mengotak-atik siapa saja pemain yang akan diturunkan menghadapi Arab Saudi, itu Mark Klok dan juga Beckham Putra tidak ada di skema yang coba saya otak-atik gitu ya, kira-kira seperti itu. Justru yang saya munculkan adalah Tom Hay.
dan juga oleh Romeni sebenarnya. Oke lah, oleh Romeni memang mengalami cedera, tapi ketika kita melihat peran oleh Romeni ya sejak dia dimasukkan di pertengahan babak kedua, toh dia bisa langsung tune in ya. Oleh tidak memperlihatkan sosok pemain yang sebenarnya baru saja pulih dari cedera dan cukup lama absen ya. Ternyata dia sudah bisa langsung tune in, dia sudah bisa langsung memberikan ancaman, menebar ancaman di lini pertahanan Arab Saudi. Ini yang kemudian membuat saya jadi bertanya-tanya, ada apa dengan Patrick Kluivert? Kenapa dia kok begitu percaya dengan kehadiran lebih memilih Mark ketimbang Tom Hay dan juga lebih memilih menurunkan Beckham Putra ketimbang kemudian menempatkan oleh Romeni sejak menit awal dan menggeser posisi dari Ragnar Oratmangun, kan begitu ya. Ini yang menjadi tanda tanya gitu, apa yang diinginkan oleh Kluivert sebenarnya gitu. Iya, berarti memang dari Bung Kesit sendiri menilai kalau masuknya Tom Hai dan juga Ole di laga kemarin itu terlambat, ya Bung? Terlambat, Mhm. sangat terlambat ya. Harusnya di menit berapa, Sulit Bung? ya, harusnya kalau saya melihat harusnya Hmm. dari awal untuk bisa memberikan tekanan lebih jauh lagi kepada Saudi Arabia begitu. Mhm. Harusnya dari awal ya. Kalau Oh, kalau menurut saya kalau dari awal itu akan lebih bagus gitu loh. Kita akan oke. bisa lebih mempressure Arab Saudi ya. Kalau kemudian kita katakanlah kita bisa unggul lebih dulu dengan pressure-pressure yang lebih baik Mhm. ketimbang dengan formasi yang diturunkan oleh Kluivert, itu Mhm. akan memberikan keuntungan psikologis bagi para pemain, menambah rasa diri para pemain. Kalau kemudian setelah unggul misalnya harus bermain pragmatis, misalnya dengan kita kan punya kekuatan dalam bertahan juga, kenapa tidak dilakukan? Kira-kira seperti itulah. Nah, iya itu Bung Kesit. Karena kan Kluivert kan sekarang pakai 4 back nih ya, pemainnya Iya. di belakang 4. Itu setelah melihat dari laga kemarin, apakah sudah cukup efektif atau sebenarnya masih ada yang bisa dibenahi lagi di situ, Bung? Masih ada yang bisa dibenahi. Kalaupun dia masih akan tetap mempertahankan formasi kegemarannya ya 4-3-3, mungkin pergeseran pemain aja dan pemilihan pemain yang betul-betul harus pas begitu ya. Kalau misalnya dia tetap menggunakan 4 pemain, oke lah, minus Yakob Sayuri misalnya. Toh dia bisa menggeser Kevin Dix ya ke sektor sayap kanan karena Kevin Dix juga bisa bermain di sana. Dia bisa memasukkan Rizky Ridho untuk kembali berduet dengan Jay Itzes. Ya, di kiri dia bisa menempatkan Calvin Verdong kalau misalnya memang sudah bisa diturunkan. Kalau Calvin Verdong tetap belum bisa diturunkan, masih ada Dean James di sana. Ya, itu. Berarti dari sebenarnya dari 4-3-3 itu udah nggak ada masalah ya, Bung ya? Ya menurut saya sebenarnya sih tidak terlalu persoalan Mhm. sepanjang ya komposisi pemain yang diturunkan itu pas dengan karakternya gitu. Menempatkan Mhm. Yakob Sayuri di kanan itu betul ya, karena memang posisinya di situ. Tapi kan dia tidak memiliki karakter bertahan yang kuat Mhm. begitu. Iya, Mhm. oke. Lalu kalau misalnya ini kita bandingkan ya, Bung Gesi terakhir dengan kita harus kalah kemarin dengan laga Iya. saat kita menang atau unggul dengan Arab Saudi ini. Ini sebenarnya Mhm. apa yang bisa kita ambil dari laga-laga sebelumnya yang sekiranya bisa diterapkan nih di sebenarnya di laga kita ini, Bung? Iya, kalau kalau kemudian Indonesia tumbang ya, berarti kan ada peningkatan yang diperlihatkan oleh Saudi Arabia dan itu betul-betul terlihat begitu ya. 2 pertandingan yang dimainkan oleh Arab Saudi ketika bertemu Indonesia, mereka gagal untuk bisa mencatat kemenangan. Itu betul-betul mereka evaluasi ya, di mana kesalahan mereka kok sampai kalah dengan Indonesia yang selama ini selalu mereka kalahkan begitu. Kok mereka tidak mampu untuk bisa berbuat banyak meladeni permainan Indonesia. Selain Indonesia menggunakan banyak pemain diaspora, saya pikir juga pada saat itu memang kondisi Saudi Arabia sedang tidak bagus ya. Kondisi Saudi Arabia waktu itu memang performanya sedang drop lah, sehingga kesempatan itu bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Indonesia. Sayangnya Indonesia kemudian seperti larut barangkali gitu ya, karena sudah bertemu dengan Arab Saudi 2 kali tidak terkalahkan, bahkan sekali menang. Kemudian tidak mencermati lagi bagaimana harus menaklukkan lawan yang sama setelah ada evaluasi kan begitu. Pasti Arab Saudi kan evaluasinya besar-besaran itu. Ya karena mereka malu gitu seperti tertampar dengan kekalahan yang diderita atas Indonesia gitu. Betul, berarti memang selain dari pemain kita atau bahkan pelatihnya juga ya Bung, kita banyak Iya, sekali beda cara bermainnya, tapi jelas Arab mm-mm. Saudi juga sangat terlihat cara bermainnya, mereka mati-matian sekali mau Betul. mengalahkan Indonesia ya Bung.
Iya, mereka lebih pede dan pola bermainnya juga sangat berbeda dengan ketika mereka dikalahkan oleh Indonesia dan juga ditahan seri Indonesia di Arab ketika itu Mhm. gitu. Beda Iya, sekali, mainnya beda. Mereka betul. lebih kompak, lebih mampu memberikan tekanan, mereka lebih sabar, mereka lebih jeli dalam memanfaatkan ruang-ruang kosong yang tidak dipantau oleh pemain-pemain Indonesia ketika berada di area pertahanan Indonesia Iya, begitu. betul. Itu sangat terlihat bahkan kita Iya, yang nonton bareng pun juga terlihat ya, Bung, itu iya, bagaimana Arab Saudi itu sangat pressingnya luar biasa sekali betul. ke timnas kita. Nah, Irak ini kan juga pressingnya terkenal tinggi ya, Bung, Sangat. pada akhirnya. Lalu Mm-mm, dengan gaya permainan yang sekarang sedang diterapkan oleh mm-mm. Patrick Kluivert di timnas kita ini, kira-kira apa, Bung, yang bisa dipertahankan? Tapi apa juga yang sekiranya harus nih ditinggalkan atau mungkin dibenahi lagi dari laga kita kemarin untuk menghadapi Irak besok. Iya, yang jelas melawan Irak ini akan jauh lebih berat ya. Saya Hmm. melihat bahwa Irak itu tingkat pressure-nya jauh lebih tinggi ketimbang Saudi Arabia. Irak adalah tim yang punya high pressing sangat-sangat tinggi ya. Mereka juga punya kecepatan. Kita tahu bagaimana dahsyatnya kekuatan Irak. 3 kali pertemuan terakhir Indonesia kalah terus, tidak pernah menang ya. Artinya dari sisi itu saja kita sudah bisa menilai bagaimana kekuatan singa Mesopotamia ini gitu. Nah, menurut saya yang harus diperhatikan adalah bagaimana kemudian menempatkan pemain bertahan yang betul-betul punya chemistry yang sangat-sangat bagus gitu ya. Kita punya Rizky Ridho kok gitu. Kenapa? Kalau misalnya memang pola 4-3-3 dirasa akan sangat riskan pada saat menghadapi Irak yang punya tekanan jauh lebih tinggi ketimbang Arab Saudi, bisa saja kemudian Patrick Kluivert menggunakan kembali 3-4-3. Toh itu pernah dipakai juga sama dia ketika Indonesia mengalahkan Bahrain. Artinya apa? Dengan pola 3-4-3, para pemain Indonesia juga tidak terlalu tidak canggung lah karena kebiasaan pada saat era STY memang menggunakan pola itu gitu dan menghadapi Irak, lini pertahanan harus betul-betul jauh lebih solid begitu. Kalaupun misalnya pada akhirnya memakai antara 4-3-3 ataupun 3-4-3 begitu ya, Bung Gesit. Starternya yang harus diubah dari laga terakhir kemarin apa? Siapa, Bung Gesit? Ya, kalau saya Hmm. sih lebih memilih begini. Kalau formasinya tetap menggunakan, katakanlah tidak mengubah format ya, tetap Hmm. menggunakan 4-3-3. Di belakang itu saya pikir Rizky Ridho bisa diturunkan ya untuk berduet dengan Jay Itzes. Kemudian di Kevin Dix-nya digeser ke sektor kanan yang kemarin ditempati oleh Yakob Sayuri. Kirinya kalau Verdong belum bisa main, Dean James. Kemudian tiga di tengah itu minus Mark Klok lah. Tom Hay menjadi pilihan utama, Joe Pelopesi dan Ricky Kambuaya. Mhm. Sementara tiga di depan, oke, Emiliano Jonathan saya pikir masih masih boleh lah ya dipercaya untuk mengisi posisi kanan. Kemudian di depan ada oleh Romeni dan Ragnar Ortmangun. Walaupun kemarin Ragnar Ortmangun juga tidak terlihat ya Mhm. permainannya, tapi Ya, lebih kepada karena bola memang tidak pernah sampai ke situ begitu nggak loh. pernah pegang bola ya, Artinya Bung. Mhm. iya, tapi dalam pertandingan menghadapi Irak, saya pikir dia masih masih boleh untuk tetap Mhm. ditempatkan di sektor kiri depan, tengahnya oleh Romeni. Ya, Kalau lalu kipernya pasti Martin Pas lah. jelas, berarti harus masih Iya, masih Martin Pass ya, iya, Bung. iya, Iya, tapi di Irak kemarin ini kan terakhir Aiman Hussein itu masih cedera ya, iya, iya, Gesit, iya, dan memang akan iya. absen gitu saat melawan timnas. Mm. Itu akan jadi keuntungan yang besar atau sebenarnya tidak terlalu pengaruh juga, Bung? Ya, kalau Aiman Hussein betul-betul tidak bisa masuk ya, tidak bisa dimainkan, ya ini sebenarnya keuntungan juga bagi Indonesia begitu. Tapi kan kekuatan lini depan Irak tidak hanya bertumbuh kepada eh, pemain ini Aiman Hussein gitu yang sudah mencetak 32 gol dan menjadi pencetak gol terbanyak di timnas Irak ya. Masih ada Mohanad Ali yang menurut saya juga ini patut diwaspadai. Masih ada Ali Jasim ya yang menurut saya juga menjadi seorang pemain gelandang yang ini juga eh, harus betul-betul diwaspadai gitu ya. Jadi saya pikir kalaupun Irak tanpa Aiman Hussein, kekuatan mereka masih 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 tetap harus diperhatikan oleh Mhm. Indonesia ya. Ya. Memang dia pemain yang sangat berpengaruh di barisan depan ya. Ada keuntungan sedikit lah ya. Paling tidak momok dari Aiman Hussein tidak terlihat lah kalau memang dia tidak tampil. Tapi ya Iya. jangan lupa masih ada nama-nama lain yang bisa menggantikan posisi dia. Berarti terus kalau misalnya dilihat, misalnya tidak ada benar nih Aiman Hussein ini Ya, nggak turun di laga besok ini. Apakah memang kita harus dari awal press tinggi juga, Bung Gesit, atau kita harus main bertahan dulu nih?
Saya pikir situasional ya. Mm. Kita melihat bagaimana kemudian Irak memainkan strateginya pada Ya. saat menghadapi Indonesia. Mm. Kalau mereka langsung melakukan pressure tinggi ya, high pressure gitu ya, ya harus Indonesia harus harus hati-hati gitu. Artinya jangan kemudian berani atau coba-coba meladeni permainan mereka juga dengan ofensif gitu. Ini akan sangat riskan gitu. Mm. Kalau saya lebih memilih kita bermain pragmatis aja gitu. Artinya ketika Irak mencoba melakukan tekanan-tekanan yang sejak awal begitu apa offense gitu ya, ya kita harus lebih jeli untuk bertahan dulu dengan mengandalkan nanti counter attack. Toh kita sudah terbiasa dengan situasi seperti itu. Ya di round sebelumnya kita pernah pernah menghadapi tim yang juga punya punya apa namanya punya kapasitas penyerangan yang sangat kuat, tapi kita punya kemampuan dalam counter attack. Bertahan kita juga bagus sepanjang penempatan pemain di sektor pertahanan itu betul-betul uh, pas yang dilakukan oleh Patrick Kluivert. Iya, tapi kalau dari Bung Kesit sendiri melihat, kalau misalnya kita lihat lagi di laga kemarin ini ya Bung, dan kita kan belum tahu nih apakah Verdong bisa main atau tidak di Iya, iya, laga iya. besok ini. Besar nggak sih Bung peran dari Verdong ini sebenarnya saat melihat kemarin dia absen dan ternyata kita mengalami kekalahan yang bisa Iya, dibilang juga sebenarnya itu banyak karena kesalahan dari timnas sendiri begitu ya Bung? iya. Mm-mm. Ya, saya kira peran Verdong tetap dibutuhkan ya. Dia seorang pemain sayap kiri yang ya saya pikir visi bermainnya sangat bagus, kemampuannya juga kemampuan individualnya sangat bagus. Dia punya visi bermain yang juga eh, baik gitu dan sudah chemistry-nya juga sudah terbangun. Kalau akhirnya dia memang harus absen ya mau tidak mau memang Dean James yang harus mengambil peran itu gitu ya. Saya berharap sih Verdong benar-benar sudah bisa pulih dan bisa ditampilkan. Setidaknya ini bisa menambah rasa percaya diri para pemain lainnya gitu ya kalau Verdong hadir di sana walaupun ya mungkin masih ada bekas-bekas cedera gitu ya tapi mudah-mudahan tidak terlalu tidak terlalu signifikan lah cederanya sehingga dia bisa ditampilkan besok. Mudah-mudahan saja gitu. Kalau enggak ya Dean James yang harus dioptimalkan. Iya, betul. Karena kemarin kita semua udah deg-degan ya, Bung. Ini kira-kira Ole ini masuk atau enggak nih? Iya. Ole ini Toh masuk atau pada enggak? saat Oleh masuk kan dia mampu untuk bisa melakukan tekanan yang lebih Iya. dahsyat lagi di Mm-mm. di lini pertahanan Arab Saudi, Iya, iya kan? betul. Karena Mhm. nggak terlihat itu ya, Bung, traumanya Iya, atau mereka iya, dia masih hati-hati itu nggak terlihat gitu. iya, Ternyata nggak dia terlihat. tetap bisa memberikan pressing itu dan Iya, ini bisa ini dibilang, kabar baiknya ya. Ini kabar baiknya dari oleh Rumeni yang tadinya kita harap-harap cemas begitu kan, tapi ternyata dia sudah bisa langsung tune in seperti tidak seperti tidak habis cedera iya. begitu. Jadi Mhm. dia Berarti tampil seperti sedia kala begitu. iya, kita sama-sama berharap juga ini besok di laga hari Minggu, apakah Verdong bisa sudah bergabung bersama dengan timnas juga. Secara realistis, Bung Kesit melihat peluang kita melawan Irak besok seperti apa? Ya, memang berat ya. Hmm. Tadi saya katakan bahwa Irak ini jauh lebih kuat dibandingkan Hmm. Saudi Arabia. Tapi sekecil apapun saya pikir peluang kan harus dimanfaatkan. Karena ini pertandingan hidup matinya Indonesia. Kalau Indonesia ingin tetap bersaing ya, apakah itu lolos langsung atau minimal menempati peringkat kedua, jawabannya cuma satu, menang. Ya. Kalau Indonesia bisa mencatat kemenangan berarti masih ada asa di situ ya minimal kita masuk di peringkat kedua dan bertarung lagi di round kelima gitu. Tapi kalau misalnya kalah atau seri, ya kita harus siap-siap apa ya melambaikan tangan dan mengucapkan say goodbye World Cup gitu barangkali. Iya, say goodbye World Cup. Kita semua nggak berharap itu terjadi ya, Iya, Bung Kesit. iya. Karena, Makanya mm-mm. pertaruhannya memang besok gitu ya. Ya, Jawabannya cuma satu sih. Kita harus menang. Udah itu aja. iya, karena harus menang supaya kita masih bisa nih antara satu atau dua ya, Bung ya. Iya, Karena kalau iya. misalnya satu kita lolos langsung, kalau untuk yang kedua kita akan ditandingkan Di lagi round bersama kelima ya. di round Iya, kelima. Kalau iya. sampai memang pada akhirnya ternyata skuad Garuda ini harus menelan kekalahan atau bahkan seri di laga Mhm. lawan Irak, langkah evaluasi paling mendesaknya apa, Bung Kesit? Ya, langkah evaluasi yang mendesak ya saya pikir bagaimana kemudian ya sebenarnya ujung-ujungnya ada di tim kepelatihan begitu ya. Koreksi yang bisa dilakukan adalah ini sebenarnya Indonesia ingin bermainnya seperti apa.
kok dari pertandingan yang satu ke pertandingan yang kedua, di pertandingan yang sebelumnya kita sukses, kenapa kok sekarang mengalami penurunan? Banyak faktor sih ya, banyak faktor dari mulai misalnya kedatangan para pemain yang tidak langsung serentak semuanya berada dalam satu waktu yang bersamaan gitu. Ini kan juga memberikan pengaruh. Ada pemain yang sudah melakukan persiapan 4 hari, tapi hanya ada pemain yang hanya 2 hari. Ini juga memberikan dampak yang berarti bagi kekompakan sebuah tim, bagi persiapan sebuah tim ya. Jadi faktornya bukan hanya melulu soal strategi ya, tapi juga bagaimana kemudian para pemain ini bisa berada dalam satu waktu yang bersamaan, bisa melakukan persiapan dengan jangka waktu yang tentunya pelatih tahu lah berapa sih idealnya, berapa hari sih waktu yang dibutuhkan dalam home turnamen seperti ini. Misalnya 5 hari atau 6 hari pemain harus sudah semuanya berkumpul. Nah, ini saya pikir juga menjadi satu hal yang juga harus dievaluasi. Mhm. Terakhir, Bung Kesit, ini Ya. seperti apa yang lagi tren ya dari kemarin diomongkan oleh netizen Indonesia, pecinta sepak bola Indonesia, kalau sampai Mhm. pada akhirnya timnas Indonesia tidak lolos ke Piala Dunia, Mhm. Kluivert in, Kluivert out. Saya termasuk orang yang tidak begitu suka dengan pecat memecat pelatih. Hmm. Ya, gagal dipecat karena ini adalah sebuah proses gitu ya. Dan jangan lupa juga yang harus ditegaskan juga tentunya adalah PSSI. Ya, kita harus melihat dia sebenarnya ditargetkan apa sih? Patrick Kluivert itu ditargetkannya apa? Harus lolos Piala Dunia atau tidak? Kalau memang perjanjiannya harus lolos Piala Dunia, kemudian Indonesia tidak lolos, ya wajar kalau dia dipecat. Tapi kan kita beberapa kali juga mendengar bahwa PSSI tidak menargetkan timnas lolos Piala Dunia di tahun 2026 ini, ya kan? Tapi nanti gitu, the next World Cup gitu. Ya kalau memang seperti itu ya, saya kira ya tidak perlu juga kemudian harus dilakukan pemecatan begitu. Tapi kalau memang targetnya adalah lolos Piala Dunia dan kemudian eh, Kluivert tidak mampu mewujudkannya, ya saya kira ya out adalah jawaban yang paling pas. Oke, kita semua berharap yang terbaik nih ya, Bung Kesit, Iya. untuk laga yang besok akan digelar Mhm. melawan Irak ini. Ya. Apapun nanti strateginya, kita semua berharap ada evaluasi yang besar yang Iya. udah dilakukan juga oleh tim Patrick Kluivert juga, Iya. sehingga supaya skuad Garuda bisa memberikan yang terbaik. Mhm. Hasilnya nanti kita juga semua berharap yang terbaik. Semoga. Yes, kita semua masih optimis ya, berarti Bung Kesit ya. Iya, saya pikir optimisme itu harus terus di apa namanya Dijaga ya, Bung. dimunculkan lah ya, Mhm. harus dijaga Mhm. gitu. Karena kalau nggak optimis ya nanti berarti kita sudah kalah sebelum bertanding kan begitu. Yes, betul. Hmm. Yang penting jangan kalah sebelum bertanding. Ya, Iya, terima betul. kasih Bung Kesit. Kita Oke. sama-sama saksikan laga besok Indonesia melawan Irak, yang terbaik Mhm. untuk kelanjutan masa depan timnas Indonesia. Ya, Salam olahraga, Bung Kesit. salam olahraga Mbak Tessa. Terima kasih.